Salam Nusantara, Rahayu untuk Kisana yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Nirlando di Sasana Sastra. Oke, Kisana semua, hari ini kita akan membahas tentang manusia setengah dewa ya. Pastinya ini Kisana semua akan penasaran gitu ya. Apa sih manusia setengah dewa itu gitu kan? Apakah ada di dunia nyata ini gitu kan? Langsung saja kita akan membahasnya, tapi pastikan dulu ada kopi, ada rokoknya, dan kita belajar bareng-bareng. Pastinya ya, kalau kita mendengar sebuah istilah manusia setengah dewa gitu ya, kita akan langsung teringat kemungkinan yang pertama adalah mitologi seperti di Yunani gitu ya. Ada Hercules, ada Perseus gitu ya. Kemudian juga mitologi Nordik ya, Thor gitu ya. Kemudian ada Loki gitu ya. Kalau kita sering nonton Avenger gitu ya. Nah, kemungkinan juga kita akan teringat dengan salah satu lagu karya maestro kita, maestro di Indonesia, yaitu Iwan Fals ya, yang dulu pernah menciptakan sebuah lagu yang berjudul Manusia Setengah Dewa gitu kan. Nah, dari sini di sana kita akan membahas tentang manusia setengah dewa ya. Dan tentunya manusia setengah dewa ini memiliki kemampuan, katakan mungkin orangnya seperti itu ya, kemampuan yang di luar apa istilahnya, di luar manusia normal ya. Mungkin yang selama ini juga kita kenal seperti itu. Nah, sebenarnya konsep manusia setengah dewa ini kalau kita mau pahami dengan filsafat Budi ya, terutama dalam hal ini karena saya sebagai orang Jawa, saya kita mengembangkan ya filsafat Budi Jawa ya, karena filsafat Budi Jawa itu sangat halus, penuh dengan bahasa, kalau bahasa Jawanya itu sanepan atau perumpamaan seperti itu ya. Nah, kita jangan berpikir dulu bahwa manusia setengah dewa itu memiliki kemampuan adikodrati ya, melebihi manusia-manusia normal lainnya ya. Kemudian pertanyaannya, apakah manusia setengah dewa itu ada? Saya katakan dengan jelas ada ya. Dan siapakah dia? Itu pertanyaan selanjutnya pasti. Apakah kita mengenalnya? Iya. Apakah kita bertemu dia? Jelas kita bertemu dia setiap hari ya. Di dalam kehidupan kita bertemu dengan sesosok manusia setengah dewa itu sendiri di dalam lingkup kita sendiri. Kemudian siapakah itu? Jawabannya adalah orang tua kita sendiri, bapak ibu kita sendiri ya. Ayah ibu saya, ayah ibu Kisana semua, dan pemirsa semua. Itulah manusia setengah dewa ya. Kenapa di situ dikatakan filsafat Budi Jawa itu memberikan sebuah konsep sederhana tetapi sangat masuk akal. Kenapa orang tua kita sendiri? Kenapa ayah ibu kita sendiri? Karena ya pastinya Kisana semua juga tahu, sejak lahir, kemudian kita dari bayi, kemudian sampai kita dewasa ya, segala perhatian, segala kasih sayang, semua cinta kasihnya ya, diberikan kepada kita sebagai anaknya. Orang tua itu adalah manusia setengah dewa, bukan orang lain ya. Mungkin di luar sana mengatakan saya punya kemampuan adikodrati, saya punya kemampuan, saya enggak kebal bacokan gitu kan, atau mungkin dia punya ilmu tertentu. Tidak seperti itu ya. Yang
kita tekankan di sini adalah manusia setengah dewa itu dekat dengan kita dan dia adalah orang tua kita sendiri. Bagaimana ayah kita membesarkan kita, ya, memberikan kasih sayangnya. Bahkan sampai seorang ayah mungkin akan rela kesenangannya tidak terpenuhi asalkan kesenangan anaknya terpenuhi, seperti itu. Kemudian sang ibu juga gitu. Bagaimana sang ibu dulunya ketika mengandung kita selama 9 bulan, ya, dia kalau dalam bahasa Jawa dikatakan tirakat, ya, dia tidak makan apapun kesenangan dia tidak. Yang dia pikirkan adalah makanan apa yang nanti bisa menyehatkan anak saya. Jangan sampai anak saya nanti menjadi tidak sehat secara fisik, ya. Dan pastinya ketika kita udah lahir, kita akan diberikan kasih sayang sepenuhnya, ya. Itu kisah anak semua. Bahwa yuk kita nggak usah berpikir bahwa manusia setengah dewa itu orang-orang penting, orang-orang istilahnya pemuka-pemuka pemuka agama dan lain sebagainya. Bukan, ya. Manusia setengah dewa itu adalah orang tua kita sendiri, bapak ibu kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita masih istilahnya mendewakan, ya kan, atau istilahnya mengagungkan orang lain, ya, tetapi kita tidak pernah mengagungkan orang tua kita sendiri, ya, kita harus berpikir ulang tentang itu, ya. Manusia setengah dewa, atau saya katakan di sini manusia setengah Tuhan, itu adalah orang tua kita sendiri, ya, setengah saja, ya. Seperti hanya Tuhan itu memberikan kasih sayangnya, menghidupi kita juga itu lewat tangan-tangan orang tua kita. Nah, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang dilewatkan tangan-tangan Tuhan. Tidak hanya malaikat, tidak hanya dewa, ya, tetapi juga orang tua kita yang masih ada, gitu. Bersama dengan para leluhur kita yang mungkin sudah kembali ke alam sunyorwi, gitu ya, alam kelanggengan. Ya. Ini yang perlu kita bangun kembali konsep berpikir kita, bahwa manusia setengah dewa itu bukan siapa-siapa, tidak lain adalah orang tua kita sendiri. Untuk itu sayangi orang tua kita, ya, selama beliau masih ada, ya. Jangan sampai kita usahakan, gitu ya, jangan sampai menyakiti mereka, seperti itu. Demikian kisah anak semua, pertemuan singkat kita, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Herlando, salam Nusantara, Rahayu.